wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo sekali lagi ya, yang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama yang dipimpin oleh saudari Dita. Gitu. Ayo, Mbak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Susi Kumala, Hadir Bu. Dita Siska, Hadir Bu. di sini hadir semua ya. Dan yang selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah di sini setiap hari anak-anak ini beribadah? Insya Allah Bu. Bolong-bolong Bu. Kenapa Mbak bolong-bolong? Lupa Bu. Ketiduran. Ya, besok kan ya Mbak disempurnakan lagi ya untuk sholatnya. Insya Allah. Dan beribadah itu contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Apalagi? Zikir. Ya, dan puasa ya. Oh iya. Beribadah itu contohnya itu seperti sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran kayak gitu. Dan kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka sholat kita itu tidak akan sempurna. Maka di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu. Dan di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan materi mengenai apa ini? Ilmu. Ayo di sini apakah ada yang tahu apa pengertian ilmu? Ilmu Apa, merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Ya benar. Ayo yang Mbak Susi bisa disempurnakan lagi. Ilmu itu sesuatu yang telah diketahui Bu. Oh iya benar semua ya. Namun di sini Ibu akan menyempurnakan kembali ya. Apa itu pengertian ilmu? Ilmu itu segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah yang diturunkan kepada kepada rasul-rasul dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Lahiriah itu seperti apa? Kalau ada yang tahu? Fisik Bu. Oke. Ya, di sini sudah paham mengenai ilmu itu apa? Paham Bu. Dan yang selanjutnya ilmu menurut bahasa, yaitu bahasa Arab, yaitu alimah. Bisa dibaca ini apa? Kalimah A. Ini A ya? ya. Alimah. Apa? Alimah ya'lamu ilman. Ada yang tahu artinya mengenai alima ya'lamu ilman? Ada yang tahu? Tidak. Ya, di sini alima ya'lamu ilman yang artinya mengerti, memahami dengan benar-benar. Maka kita ilmu itu harus bisa dimengerti dan dimengerti secara benar. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai materi hukum menuntut ilmu. Apa saja hukum menuntut ilmu itu? Ada yang tahu ada berapa? Ada berapa Mbak? Kurang tahu Bu, setahu saya wajib. Iya sama. Ya, di sini hukum menuntut ilmu itu ada
yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang tahu di sini fardu ain itu fardu apa? Fardu ain itu suatu hal yang wajib bagi setiap diri seseorang, setiap individu. Ya, betul. Kalau fardu kifayah? Ilmu yang wajib dimiliki oleh satu orang, minimal satu orang. Ya, bisa diterima ya untuk teman-temannya ini. Dan di sini fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari. Maksudnya di sini ilmunya itu contohnya itu beribadah. Maka kita beribadah itu kan kewajiban seorang individu kan. Tidak boleh tidak boleh cuma kita sendiri, harus kita itu yang belajar. Kalau sholat ya individu kita sendiri yang sholat, bukan kayak temannya yang harus sholat, bukan. Cuma semua orang itu harus belajar ilmu ini sendiri. Kalau untuk fardu kifayah itu ilmu yang wajib minimal satu orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajibannya itu bagi orang lain itu menjadi gugur bila telah satu orang itu telah mempelajari ilmu tersebut. Contohnya itu seperti ilmu kedokteran. Ketika di wilayah kita atau di sekitar kita itu udah ada yang mempelajari ilmu kedokteran, maka tidak diwajibkan untuk semuanya itu mempelajari ilmu tersebut. Di sini sudah paham mengenai kedua hukum ilmu ini? Paham, Bu? Ya, benar. Tadi apa, Mbak? Hukum menuntut ilmu itu ada berapa? 2. Apa? Fardu ain dan fardu kifayah. Ya, di sini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu. Di sini apakah ada yang tahu keutamaan menuntut ilmu itu apa saja? Pahalanya itu sama dengan orang yang tengah berjihad di jalan Allah. Ya, Mbak Susi ada? Sama wis, Bu. Oh ya, di sini Ibu akan menambahkan kembali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Dito, yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu terdapat pada surat Al-Mujahidin ayat 11. Nanti anak-anak bisa mencarinya di Al-Quran ya, dan itu untuk tugas minggu depan. Dan yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Besok kita kalau udah meninggal, kita tuh ketika di dunia ini kita itu memberikan ilmu kepada saudara kita sesama muslim, maka nanti akan dibalas oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Sedekah ini bisa lebih baik daripada orang yang sholat 1000 kali. Dan yang keempat yaitu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Oh, yang tadi itu merupakan sedekah yang paling utama. Maksudnya itu ketika kita memiliki ilmu yang banyak, maka ilmu kita itu jangan disimpan sendiri. Kita harus memberikan sesama saudara kita. Kita bisa mengajar di sekolahan, di Madinah, maupun di lingkungan masyarakat kita. Maka kita ketika punya ilmu itu berbagi sesama keluarga, sesama masyarakat juga. Dan yang terakhir yaitu dalil Al-Quran. Di sini dalil Al-Quran, apakah ada yang tahu mengenai menuntut ilmu? Mungkin saya lupa suratnya, tapi sepertinya seperti ini. Apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, kasih oplos ya untuk Mbak Suti. Dan di sini Ibu akan surat lain ya. Di sini ada surat At-Taubah ayat 122 yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu
pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalamkan pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menghadirinya, menjadikan dirinya. Di sini apakah ada yang sudah paham mengenai materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu? Apakah sudah jelas? Sudah. Tadi saya tanya lagi ya, biar anak-anak itu paham kembali. Hukum menuntut ilmu itu ada berapa tadi? 2. Apa saja? Fardu Sebutkan. ain dan fardu kifayah. Ya, benar. Dan apakah ada yang perlu ditanyakan kembali mengenai materi ini? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Alhamdulillah. Dan untuk sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu mau mengingatkan bahwasanya minggu depan Ibu tugasnya itu tadi ya, surat Al-Mujahidin ayat 11 dan surat At-Taubah ayat 122 itu ditulis dan artinya disebutkan juga ya, dan dikumpulkan minggu depan. Untuk sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Mbak Dito. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.